surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua walaupun istilahnya tidak sempurna semuanya, tidak dengan serta-merta, tapi Allah memberikan kedudukan sehingga kita bisa dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Diceritakan daripada suatu imam yang beliau ini belajar kepada para ulama, khidmah kepada para ulama, sampai belajar kepada 400 ulama syekh di waktu itu. Saking banyaknya gurunya sehingga beliau hafal hadis sekitar 4.000 hadis. Dalam hadis itu diantaranya 4.000 hadis ada satu hadis yang beliau ini kagum dengan hadis satu ini. Kenapa? Karena mencakup ke seluruh orang-orang, baik itu yang kedudukannya sebagai ulama atau orang biasa. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, wa'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Berbuatlah kamu untuk duniamu dengan ukuran kedudukanmu di dalamnya. Berbuatlah sesuatu untuk duniamu dengan ukuran kedudukanmu. Kira-kira kalau seseorang mempunyai kedudukan seperti orang punya ilmu, penyakitnya biasanya malas mengajar, malas mendidik, malas memberikan tausiah, malas memberikan masukan kepada umatnya. Begitu juga sebaliknya, kalau kedudukannya sebagai santri ya, atau pencari berkah, ini jangan juga sampai malas. Jangan malas datang, juga jangan malas belajar. Jadi kalau posisi kita masing-masing, yang punya ilmu juga diterapkan, yang mau belajar juga semangat, insya Allah semuanya akan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang lain ya, kedudukan yang lain. Seperti apa contohnya? Seorang petani malas bekerja, seorang pekerja malas bekerja, anggrek kah yang ikut maksim kah? Kalau udah malas, itu berarti sudah tidak pada kedudukannya. Begitu juga kepada orang yang mempunyai harta, Allah titipkan kepada mereka, diberikan harta walaupun tidak begitu banyak, tapi insya Allah mencukupi. Nah ini juga harus dijalankan sesuai fungsinya. Apa fungsinya? Yaitu membiayai atau mendermawankan kepada sesuatu yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti majelis ini, seperti pesantren, seperti masjid, seperti sekolahan. Kalau sudah orang-orang yang mampu, tidak dermawan, fungsinya tidak dijalankan, nah, akhirnya enggak jalan. Maka Rasulullah ya menyuruh ya, dalam hal ini sesuaikan dengan keadaan. Begitu juga para ibu-ibu. Ini penyakit kadang-kadang. Kalau sudah ibu-ibu ya, yang ada tugas, sebetulnya tugasnya itu bukan ibu-ibu, tugasnya suami memaksa menyusui dan lain-lain. Cuma ibu-ibu ini harus punya kewajiban untuk taat kepada suami. Kalau sudah ibu-ibu kadang udah malas masak,
Ya, udah di rumahnya ada beras, ada malas masak, ini juga penyakit. Bukan hanya bapak-bapak aja, ibu-ibu juga gitu. Kalau sudah fungsinya semua jalan, insya Allah ini selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seterusnya, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Berbuatlah kamu untuk akhiratmu dengan ukuran sebagai mana langgengnya kamu di dalam akhirat. Kira-kira berapa lama kita ditinggal di akhirat? Kita berbuat untuk akhirat bukan hanya sebentar. Yang umur misalnya 40, 50, 60, ya, kemudian nanti Allah balas, ya, dengan kehidupan di akhirat yang tidak ada putusnya. Begitu juga orang yang merasakan, ya, untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia bergerak karena dia akan hidup selamanya nanti. Ini kalau kita hidup misalnya sekitar 60 tahun, yang 20 tahun buat hura-hura sudah habis, terus tidurnya itu paling banyak itu sehari semalam kata Imam Ghazali 8 jam. Kalau sudah tidurnya lebih dari 8 jam, wah itu kelewatan dah, sudah umurnya dah tak ambil dah. Jadi bagaimana orang itu bisa menyesuaikan ketika tahu bahwa kehidupan di alam akhirat itu panjang, tidak ada putusnya, maka mulai sekarang ya kita mencari bagaimana caranya supaya bisa cukup untuk hidup nanti di akhirat, ya, yang tanpa ada putusnya itu. Kenapa? Kalau orang itu amalnya berkurang, ya, ketika amal itu berkurang, hidupnya berkurang, maka kelak, ya, di akhirat juga butuh bantuan. Ini ada satu cerita diceritakan di kitab Irsyadul Ibad. Ada seseorang ulama berziarah ke kubur. Berziarah ke kubur, kemudian malam dia mimpi bahwa orang kubur itu segitu dengar adzan bangun. Kenapa kalian kok bangun semua itu? Apa kata orang tadi itu yang bangun dari dalam kuburnya? Iya Syekh, saya ini menunggu doanya orang mukmin. Kenapa? Karena dia amalnya kurang. Ketika hidup amalnya kurang, dia nunggu doa daripada orang mukmin. Ketika mendengar seperti itu, dilihat semuanya di kuburan itu banyak yang bangun. Begitu adzan lagi bangun lagi. Setiap waktu bangun. Kenapa? Karena orang yang lagi sholat pasti ada doanya. Kita jangan pelit-pelit ngedoain kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat. Kemudian dilihat lagi ada yang satu kuburan itu dia tidak bangun, dia hanya santai-santai, dia hanya bahasanya santai di kuburannya, tidak bangun seperti tadi yang lain itu. Lalu didatangi, ditanyain, loh, kenapa kok kamu nggak bangun? Yang lain-lain bangun semua. Ya Syekh, saya sudah tidak butuh dengan doanya orang lain, karena doa yang dipanjatkan anak saya, ya, di alam dunia itu cukup buat saya. Jadi saya nggak butuh lagi doa dari orang lain. Loh, namanya sampean siapa? Fulan bin Fulan. Nanti kalau ketemu ada anak saya di sana jualan di pasar, sampean temuin, besoknya temuin, ya, datang ke pasar si ulama tadi, kemudian
ketemu dengan orang itu yang jualan tadi itu, ketemu, ditanyain, dia lagi qomat kamit, rupanya baca Quran. Ditanyain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa? Ya, saya Fulan bin Fulan. Oh iya. Bapak, apa yang dibaca Bapak? Saya setiap hari baca Al-Quran, dikirimkan untuk arwah bapak saya. Wah, ini bener kan contohnya tadi. Begitu ditanyain sudah benar, namanya siapa? Benar juga. Akhirnya kirim salam. Itu salam dari ayahnya tadi, bahwa pahala yang seambian tadi yang Al-Quran dibaca itu sudah sampai, udah cukup. Jadi ceritakan kepada si anak tadi. Jadi itu salah satu contoh orang yang sudah amalnya cukup, ya tidak butuh sama doanya orang lain. Ya. Tapi kalau kurang, ya tiap waktu bangun dari kuburnya. Ketika ada orang sholat, orang azan, bangun dari kuburnya. Ya, pingin doa. Gitu. Nah, salah satunya itu. Oleh karenanya, kita juga dianjurkan untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Lebih-lebih pada sekarang kita mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Itu. Kalau orang yang tidak mau mendoakan, berarti dia imannya kurang, tidak sempurna imannya. Itu. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Berbuatlah kamu untuk Allah dengan sekedar hajatmu kepada Allah. Kira-kira kita hajat apa kepada Allah? Kalau kita punya perlu kepada Allah, pasti ibadah kita ditambah. Dan kadang-kadang perluannya banyak, ibadahnya dikurangi. Ya. Udah tahu kebutuhan kita ini banyak, malah dikurangin. Tidak ada khusus untuk baca Al-Quran, tidak ada untuk baca Fatihah, tidak ada untuk baca sholawat. Kadang-kadang lupa. Nah, itu. Nah, ini. Jadi anjuran dari Rasulullah SAW, ya, ketika orang itu butuh dengan Allah, maka sampai di mana butuhnya? Nah itu, ya amalnya mesti ditambah, sholawatnya juga ditambah. Kalau perlu ya sholatnya ditambah dengan sunnah-sunnah gitu loh. Yang ahli majlis, ya majlisnya juga terus menerus, bisa datang sana sini. Yang datang ulama dia datang, begitu datang para habaib datang, di mana dia kejar tabarukan, ya, cari barokah, bahasanya begitu. Itu kenapa? Karena butuh dengan Allah, begitu. Begitu juga selanjutnya, wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Berbuatlah kamu untuk nerakamu, ya, syukuran sekiranya kamu sabar menghadapinya. Jadi sama Allah ya, Rasulullah memberikan motivasi seperti ini. Silahkan yang mau minum minuman, yang mau perbuatan yang dilarang Allah, yang masih dilakukan, ya, silakan. Tapi ingat, kemampuanmu, kesabaranmu terhadap api bagaimana? Kalau sudah kira-kira bisa memegang api, ya mungkin itu orang yang sakti, ya. Tapi ada yang megang api sampai sehari itu nggak ada, ya. Kenapa? Api neraka itu panas. Saking panasnya api neraka itu, ya, seandainya satu biji kurma itu api neraka itu taruh di alam dunia ini, gosong. Lalu api yang ada di dalam dunia ini sudah dibasuh puluhan ribu kali baru taruh di dunia. Kalau yang asli langsung diambil, ya gosong, nggak ada. Itu saking panasnya api neraka. Karena kita nggak ada merasa takut, ya biasa-biasa aja. Karena nggak ada rasa takut, ya biasa-biasa aja gitu. Berbeda dengan orang yang satu takut dengan Allah, ya.
walaupun dia di mana-mana takut dengan ittaqillahi haitsuma kunta, takut bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada, dimanapun. Jadi orang selalu takut dengan Allah itu di dalam perjalanan atau di dalam kerjaan atau di dalam suatu tempat yang sepi, dia tetap takut dengan Allah. Lebih-lebih kalau sudah ada perasaan malu dengan Allah. Karena ghayatul iman itu orang yang merasa malu dengan Allah, terus-terusan malu dengan Allah, itu orang yang sudah bertambah imannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala dianjurkan melalui nabinya Muhammad SAW. Kemudian untuk penyesuaian, dalam suatu hadis juga diterangkan ada 7 perkara. 7 perkara ini kata Nabi Muhammad SAW, qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla idhilluh. 7 perkara ini Allah menaungin kepada orang yang melakukan 7 perkara ini, yang dengan naungannya yang dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada saat itu yang bisa dapat naungan kecuali dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita semangat. Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Jadi kata-kata adil itu bukan hanya seorang pemimpin kelas presiden atau kelas gubernur saja. Paling tidak kita mimpin dalam keluarga itu juga harus ada rasa adil, karena rasa adil itu selalu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, karena berat itu ya. Ini bukan sembarangan. Kemudian yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh terus menerus dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mulai kecil ya, tidak nyeleweng terus sampai menghadapi haid. Orang yang seperti itu mulai anak-anak ya, dia selalu lurus, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, selalu tumbuh dengan ibadah. Orang seperti ini, anak yang seperti ini nanti kelak dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat mahsyar itu panasnya bukan main ya. Hanya orang yang 7 ini yang dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya dia selalu terhubung dengan masjid ya, dengan ibadah. Karena kata masjid itu, al-masjidu usisa ala taqwa, masjid itu diperuntukkan buat orang yang takut kepada Allah. Baik itu di rumah kita atau tempat musalla ya, itu hubungan senang, maunya selalu ada hubungan dengan tempat ibadah ya, seperti di masjid. Apa kekurangan di masjid? Apalagi selalu menjaga waktu, 5 waktu ya. Kemudian warajulani tahabba fi layli ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang laki-laki ya, yang dia cinta karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Ada seperti itu, walaupun sama-sama lakinya, dia selalu cinta kepada Allah, dia kemana-mana selalu, kadang-kadang ngajak temannya, kadang-kadang ke pesantren, kadang-kadang ke pengajian. Kalau tidak sama si A, saya nggak berangkat. Kenapa? Tidak ada rasa kecocokan ya. Bahkan suatu saat ya, dia berpisahnya karena Allah, mau tidak mau karena ada kewajiban, berpisahnya karena Allah. Orang yang seperti ini juga insya Allah dapat naungan daripada Allah SWT. Dan syukur-syukur kita ini punya teman, kita teman untuk masjid, bukan hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kita senang gitu ketika sama-sama cinta karena Allah itu. Kemudian warajulun da'at imra'atun dzatu husnin wa jamalin wa qala inni akhafullah, dan seorang laki-laki yang diajak perempuan, digoda, dia dengan paras yang bagus, yang cantik, tapi dia sudah menolak. Apa katanya? Inni akhafullah, saya takut dengan Allah. Jadi orang yang mau diajak seperti itu ya,
selalu menolak karena rasa takut dengan Allah. Ini juga dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun tusaddiqu bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian orang yang berinfak, yang sampai dia tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya bagaimana? Enggak, bukan apa namanya, tangan kanannya memberi, yang kiri nggak tahu. Kalau untuk kebaikan, subhanallah, enaknya ngasih itu. Nah, itu namanya orang yang dermawan dengan kebaikan. Berbeda dengan orang dermawan dengan kejahatan, kejelekan. Ini enggak, bukan hanya untuk nyumbang ini itu Pak, tapi kalau masalah kejelekan, kalau besok perlu minuman, saya sumbang sekian. Tapi ada majelis nggak pernah nyumbang. Nah, ini orang pelit. Ini selalu ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, seperti ini kebalikannya. Tapi yang seperti pertama tadi, ketika orang itu memberikan sesuatu, berinfak ya untuk Allah, dia yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak tahu, ini termasuk golongan yang insya Allah mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu, dan orang laki-laki yang selalu berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, tidak ada orang, hanya Allah dan hanya dia dengan Allah dan juga dengan malaikat-malaikat Allah tentunya. Dia sepi ketika dia berdoa kepada Allah, ketika dia berzikir kepada Allah, maka yang meleleh air matanya tanpa terasa. Bahkan rasa takutnya kepada Allah itu selalu datang. Selalu air mata itu mudah keluar. Berbeda dengan orang yang munafik. Orang munafik ini mau nangis nggak bisa. Orang menangis karena Allah tuh nggak bisa, walaupun sendirian di tengah malam. Makanya ini selalu dianjurkan dengan istighfar. Orang munafik ini Pak, nggak bisa ya, nggak bisa menangis walaupun dia sendirian tahajud malam, sholat malam, ketika dia itu tidak ada rahmat daripada Allah ya, dia termasuk orang munafik, belum bisa. Makanya dianjurkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang dapat rahmat daripada Allah, kita dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, juga kita semua, keluarga kita semua, teman-teman kita semua, guru-guru kita semua.